Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab HMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Bapak Imam Syafi'i MH selaku Dekan Fakultas Syariah, Usuluddin dan Humaniora, yang terhormat kepada Bapak Fadlullah MH selaku dosen pengampu di mata kuliah Fikih Kontemporer, serta tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Solehah, saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi, yaitu yang berjudul terkait dengan tinjauan fikih tentang keluarga berencana atau yang disebut dengan KB. Di sini sudah terdapat simbol dari keluarga berencana. Apa itu sih keluarga berencana atau KB itu? Jadi, keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang mana KB di sini yaitu untuk mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga akan berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah dan juga keluarga yang bersangkutan, itu tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Dan di sini akan membahas beberapa poin, yaitu poin yang pertama itu membahas tentang tujuan dari keluarga berencana atau KB. Tujuan yang pertama adalah tujuan demografi, yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk atau yang disebut dengan LLP, yang mana hal ini itu akan diikuti dengan menurunnya angka kelahiran. Lalu yang kedua itu adalah untuk mencegah kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama, menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama, serta juga menghentikan kehamilan apabila dirasakan anak itu telah cukup. Lalu yang ketiga itu untuk mengobati infertilitas bagi pasangan yang sudah menikah, bagi remaja atau pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 tahun namun masih belum juga mempunyai keturunan. Lalu yang keempat itu ada marriage counseling atau nasihat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah dengan harapan mereka itu pasangan tersebut itu dapat mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan berkualitas. Lalu yang terakhir itu tercapainya norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera atau yang disebut dengan NKKBS. Dan juga untuk membentuk keluarga yang berkualitas, di mana keluarga yang berkualitas di sini itu ada keluarga yang bahagia, tentram, aman, damai, sejahtera, tercukupi baik sandang, pangan, papan, tercukupi dalam hal pendidikan dan juga dari segi ekonomi. Lalu poin yang selanjutnya itu akan membahas terkait dengan keluarga berencana dalam agama Islam, dalam pandangan agama Islam. Jadi hukum keluarga berencana dalam agama Islam itu dilihat dari 2 pengertian, yaitu pengertian yang pertama adalah dilihat dari tahdid an-nasl atau yang disebut dengan pembatasan kelahiran. Jadi jika program KB atau program keluarga berencana di sini itu dimaksudkan untuk membatasi kelahiran, itu adalah hukumnya haram. Karena Islam itu tidak mengenal akan adanya pembatasan kelahiran. Lalu yang kedua itu ada tanzim an-nasl atau pengaturan kelahiran. Jadi jika program KB di sini itu dimaksudkan untuk
mencegah kelahiran dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya itu mubah. Namun dilihat dulu bagaimanapun motifnya. Lalu poin yang selanjutnya itu membahas terkait dengan keluarga berencana dalam pandangan Al-Quran dan hadis, di mana dalam pandangan Al-Quran dan hadis itu keluarga berencana di sini terdapat petunjuk pelaksanaan, yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 dan juga Quran surah Al-Qasas ayat 77. Diperbolehkannya dan terdapat petunjuk pelaksanaan program KB itu karena dilihat dari diantaranya itu adalah karena untuk menjaga kesehatan istri, menjaga kepentingan anak, serta juga untuk menjaga bagaimana dengan biaya hidup berumah tangga. Lalu dalam pandangan hadis itu terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang mana dari hadis tersebut itu menjelaskan bahwa pasangan suami istri itu harus mempertimbangkan bagaimana biaya berumah tangga, jangan sampai anak-anak mereka itu menjadi beban bagi orang lain. Lalu poin selanjutnya itu membahas terkait dengan hukum keluarga berencana dalam agama Islam. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan juga menurut pandangan ulama. Di mana dalam Al-Quran dan hadis itu sebenarnya tidak ada ayat yang melarang atau memperbolehkan secara eksplisit terkait dengan program keluarga berencana atau KB. Namun ada ayat-ayat yang berindikasi memperbolehkan untuk mengikuti program tersebut, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu karena menjaga keselamatan istri, menjaga kesehatan istri atau seorang ibu, menjaga kepentingan anak, menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan istri, juga menjaga keselamatan agama karena penyempitan kehidupan, dan menjaga kesehatan anak serta pendidikan anak dan biaya dalam rumah tangga. Lalu yang selanjutnya itu dalam pandangan ulama, di mana di sini ada ulama yang memperbolehkan dan juga ada ulama yang melarang. Ulama yang memperbolehkan di sini yaitu diantaranya ada Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, dan Syekh Syalhud. Jadi beliau memperbolehkan untuk mengikuti program KB atau program keluarga berencana tersebut itu karena melihat akan hal-hal sebagai berikut, yaitu karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan ibu. Menjaga kepentingan anak sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena ulama yang memperbolehkan di sini itu berpendapat bahwa program KB atau program keluarga berencana di sini itu tidaklah sama dengan pembunuhan atau membunuh keturunan, yang mana pembunuhan keturunan itu bisa dihitung atau dilihat ketika janin sudah mencapai tahap ke-7 dari penciptaan, maka itu adalah disebut dengan pembunuhan keturunan. Lalu di sini itu ada ulama yang melarang, diantaranya itu adalah Profesor Dr. Al-Madkur dan Abu A'la Al-Maududi. Jadi beliau itu berpendapat bahwa program dari KB atau keluarga berencana di sini itu adalah sama dengan pembunuhan keturunan.
Lalu di sini itu membahas terkait dengan cara dari program keluarga berencana atau cara ber-KB. Terdapat cara yang dilarang dan juga terdapat cara yang diperbolehkan dan juga cara yang dilarang. Dimana cara yang diperbolehkan di sini yaitu dengan menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vagina, dan tisu. Lalu cara yang dilarang itu adalah seperti dengan vasektomi, tubektomi, dan aborsi. Jadi cara di sini itu diperbolehkan, sedangkan cara yang ini itu adalah dilarang. Lalu poin yang terakhir itu membahas terkait dengan alat-alat kontrasepsi. Di mana alat-alat kontrasepsi di sini itu dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu ada alat yang dilarang dan juga terdapat alat yang diperbolehkan dan juga terdapat alat yang dilarang. Tidak jauh berbeda dengan cara kontrasepsi, di mana alat yang diperbolehkan itu seperti menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vagina, tisu, dan juga ada cara sederhana dan juga cara tradisional seperti dengan minuman jamu dan juga hitungan kalender. Jadi itu adalah alat yang diperbolehkan. Lalu yang kedua itu ada alat yang dilarang, seperti halnya dengan menstrual regulation, yaitu pembunuhan kandungan yang masih muda, pembunuhan janin yang kandungannya itu masih muda. Lalu yang kedua itu ada abortus, yaitu pembunuhan janin atau kandungan yang sudah bernyawa. Lalu yang selanjutnya itu ada ligasi tuba dan vasektomi dan tubektomi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga berencana di sini atau KB di sini itu adalah berarti sepasang suami istri itu sudah mempunyai perencanaan atau rencana untuk kapan anaknya itu diharapkan lahir, sehingga akan disambut dengan bahagia dan rasa syukur, serta melihat juga bagaimana kondisi baik dari biaya rumah tangga, kondisi masyarakat dan juga negara. Dan alat-alat atau cara dari perencanaan program keluarga berencana atau yang disebut dengan KB di sini itu agama Islam memperbolehkan, dengan catatan itu tidak merusak secara permanen atau hanya bersifat sementara. Jadi jika dalam program KB di sini itu berindikasi atau hanya bisa merusak sementara, itu tidak apa-apa, kecuali jika merusak secara permanen seperti dengan vasektomi, tubektomi, dan aborsi. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kurang lebihnya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.